Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan. Nah, catatan penting untuk kalian. Dalam penjumlahan pecahan, kita harus lihat dulu. Jika penyebutnya sama, maka langsung jumlahkan saja pembilangnya. Jika belum sama penyebutnya, maka samakan dulu penyebutnya. Jika ada pecahan campuran, desimal, dan persen, ubahlah semua bentuk pecahan tersebut ke dalam pecahan biasa. Yang terakhir, jika hasil yang kamu hitung tidak ada pada jawaban, maka sederhanakanlah. Contoh soal yang pertama, yaitu penyebutnya sama. Kalian tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Contohnya, 1/2 ditambah 2/5 ditambah 4/5, langsung kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama. 1 tambah 2 tambah 4 itu hasilnya 7/5. Atau jika jawabannya tidak ada, maka kalian bisa memilih 1 2/5. Contoh soal yang kedua. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 0,2 ditambah 20%, ini ada berbagai bentuk pecahan. Ada biasa, campuran, desimal, dan persen. Langkah pertama, rubahlah ke dalam pecahan biasa. Nah, di sini kita rubah dulu. 1/2 sudah pecahan biasa, sudah bisa kita rubah. 1 2/4 kita rubah menjadi 6/4. Caranya adalah 4 dikali 1 ditambah 2, 6/4. 0,2, satu angka di belakang koma, maka 2/10. 10% artinya 10/100. Nah, kita tuliskan lagi bentuk pecahan yang dijumlah ini, lalu dengan pecahan yang tadi kita rubah ke dalam pecahan biasa. Langkah yang kedua, samakan penyebutnya dengan mencari KPK, karena tadi penyebutnya tidak sama. Yuk, kita cari KPK-nya. Di sini ada penyebutnya 2, 4, 10, dan 100. KPK-nya adalah 100. Langkah yang ketiga, samakan penyebutnya sesuai dengan KPK yang telah dihitung, yaitu 100. Caranya, Ibu hitung dulu. Nah, ini kan harus 100. Ini 100 dibagi 2 karena di sini 1/2. 100 bagi 2, 50. Maka 1 dikali 50, 2 juga dikali 50. Hasilnya 50/100. Selanjutnya, 100 dibagi 4 karena di sini penyebutnya 4. 100 dibagi 4, 25. Maka 6 dikali 25, 4 dikali 25, hasilnya 150/100. Selanjutnya 2/10, maka 100 dibagi 10, hasilnya 10. Kita di sini kalikan 2 dengan 10, 10 dengan 10 kali 10. Hasilnya 20/100. Ini karena sudah pecahan biasa, kita tidak usah rubah dalam bentuk lainnya. Nah, di sini setelah kita samakan penyebutnya, tadi dibuat per 100. 50/100 ditambah 150/100 ditambah 20/100 dan ditambah 20/100. Langkah selanjutnya, semua penyebut sudah sama, jumlahkan semua pembilangnya. Nah, ini penyebutnya karena sudah 100 semua, maka kita tinggal jumlahkan saja. 50 ditambah 150 ditambah 20 tambah 20, hasilnya adalah 240/100. Ini hasilnya. Jadi pecahan yang tadi di awal itu hasilnya adalah 240/100. Kembali ke soal. Ternyata 240/100 itu tidak ada di jawabannya di sini. Lalu harus bagaimana? Nah, di sini langkah selanjutnya. Jika tidak ada jawabannya, mari cari hasilnya dengan menyederhanakan hasilnya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Menyederhanakan hasil pecahan. Di sini sudah dihitung hasilnya 240/100. Kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama. Karena di sini genap, 240/100 itu genap, maka dibagi 2. Terus dibagi 2 masih bisa dibagi lagi. Ternyata belum ada jawabannya 120, bagi 2 lagi. Lalu hasilnya 60/25. Ternyata tidak ada jawabannya, kita bagi lagi dengan angka yang sama.
Nah, ditemukan hasilnya 12/5 atau 2/5. Kita lihat ke soalnya. Ada 3, jadi jawabannya ada 40/100, 12/5, atau 2/5. Kita lihat jawabannya. Ternyata yang ada jawabannya adalah D. Di sini dulu.